Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya itu di Bogor biasa nama praktekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengajar Pemerhati, yang saya hormati Bapak Ibu hebat yang telah menyempatkan hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan curah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat umma di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hebat, hari ini dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan saya pimpin. Namun sebelumnya saya persilahkan kepada pengajar praktik untuk memberikan sambutan yang terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Bapak pengajar praktik, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang seperti diwakilkan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sangat luar biasa sekali menyempatkan waktunya di acara diskusi. Puji dan syukur kepada yang dapat berkumpul di acara diskusi pendidikan guru penggerak mengenai visi dan pada hari ini dulu salam pada hari ini Bapak Ibu kita langsung tentunya saya sendiri berkesempatan mendampingi Pak Ujang ini dari awal sampai tuntas. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu guru, mungkin mohon waktu untuk mendukung Pak Ujang ini karena Bapak Ibu sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Ujang yang didukung oleh Pak Ujang ini menjadi poin plus untuk STM selama ini. Mudah-mudahan depannya sekolah kita, sekolah yang tiga ini dapat menjadi lebih baik lagi, menjadi bahan promosi juga untuk kegiatan-kegiatan di juga. Kebetulan mungkin kemarin Pak yang sudah mendapatkan materi di dalam pendidikan guru mengenai visi sebagai seorang guru. Pada itu sekarang akan diskusi mengenai cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang datang. Nah, bukan berarti di sini kita akan berubah visi dari sekolah, tapi bagaimana visi yang sudah sekolah kita buat itu seperti penguatan bahwa sudah termasuk kepada berpihak kepada kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan kemudian nanti susunan acara hari ini adalah kami sudah diskusi. Nanti Pak Ujang akan merumuskan kalimat umpan dan melihat visi secara sendiri. Kemudian mengidentifikasi perilaku dan yang sertifikasi.
di mana visi ini akan menjadi cita-cita bersama dengan Ibu selain dari sekolah atau peserta pendidikan akan menjadi visi kita sebagai siswa pendidik. Selanjutnya diskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, walaupun di sini Pak Ujang ini sudah mendapatkan pemakaian definisi Indonesia pendidik dan sebagai dasar menjadi dasar untuk mengembangkan isi sekolah ke masa yang akan datang. Jadi saya yakin setiap sekolah memiliki visi yang berubah untuk peserta didik. Mudah-mudahan dari diskusi ini ada diwakili dari Bapak Ibu semua, dan saya harapkan juga dari Bapak Ibu bisa bersama-sama menyusun kata lupa bagaimana nih seperti ketika itu BSD. Kemudian di dalam proses walaupun ini adalah bagian dari pendidikan guru pemuda, mudah-mudahan dengan prosesnya diskusi ini bisa menjadi bahan refleksi bersama terhadap visi-visi soal ini. Pasti kita menginginkan proses pembelajaran ini yang sudah sesuai ya. Pasti kemarin belum dengan kita terus kita harus bisa terbuka kepada guru yang karena dari itu nanti Pak Ujang kedepannya juga kita akan bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu pemahaman yang didapatkan di guru bergerak ini. Kemudian ini juga perlu support dari proses untuk bisa melaksanakannya ya. Seperti nanti kedepannya ada di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin begitu aja pemahamannya. Maaf Bapak Ibu semua, luar biasa sekali. Pasti banyak kegiatan di kelasnya, tapi menyempatkan mendukung Pak Ujang ini untuk keberhasilan mengikuti CPP. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini guru-guru hebat yang bisa belajar bersama untuk melakukan diri bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Ujang langsung diskusi. Terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik yang telah memberikan arahan, memberikan sambutan untuk mengawali diskusi hari ini. Tanpa berpanjang lebar, sekarang kita mulai diskusinya. Kita lihat jawaban Bapak Ibu berdebat. Kita percaya memulik adalah di anak atau siswa yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya aset berharga yang harus kita gali potensinya agar menjadi generasi bangsa di masa depan. Dan juga selanjutnya saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan yang masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat masing-masing. Jawaban selanjutnya, sebuah murid itu adalah sebuah aset lembaga untuk transfer ilmu antara guru dan siswa.
Selanjutnya seseorang yang murid itu seseorang yang bisa menjalankan ilmunya yang didapat dari gurunya. Selanjutnya yang terakhir, murid itu seseorang yang bisa sukses dengan caranya sendiri. Pak, jawabannya luar biasa sekali ya. Barangkali ada yang mau jadi pertanyaan kedua, ada yang mau menjelaskan? Ada menulis. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah yang memiliki karakter, kemampuan, keistimewaan, kelebihan yang tidak bisa mereka munculkan ketika tidak digali oleh gurunya itu sendiri. Maka dari itu kewajiban seorang guru adalah bisa memunculkan keistimewaan yang dimiliki atau bakat yang dimiliki oleh siswa agar mereka dapat memperlihatkan atau memiliki apa yang dia cita-citakan, yang mampu di dirinya hingga kita dapat mengetahuinya. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk hebat untuk tulis. Tepuk hebat. Hebat. Jawabannya. Betul sekali ya, murid itu memiliki karakter keunikan yang berbeda-beda ya. Karena itu sebagai guru kita harus memberikan pembelajaran sesuai karakter kemampuan keunikan mereka. Nanti ada juga materi di pendidikan berpengalaman itu pembelajaran dan diferensiasi ya, yang disesuaikan dengan minat, bakat, serta didikan luar biasa. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kita utamakan apakah yang kita utamakan di sekolah ya? Nanti diisi di warna oranye ya. Kalau kita apa yang kita lakukan ya? Kita bahas yang pertanyaan ketiga ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dari sisi pembelajaran yang mengutamakan dan terkait dengan siswa mengenalkan pendidikan karakter dan empati, juga yang mengutamakan kedisiplinan, jiwa yang berakhlak mulia, juga kedisiplinan serta pembelajaran kuat kreatif ya. Jadi banyak yang sama ya kedisiplinan. Barangkali Bapak Ibu guru hebat ada yang bisa menjelaskan pertanyaan ketiga. Baik, izin menjawab Pak Ujang. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Karena bukan hanya sekedar menanamkan mana yang benar dan mana yang salah. Pendidikan karakter merupakan usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Terima kasih. Luar biasa sekali jawabannya. Berikan tepuk wow untuk Wisnu. Ada tepuk wow tahu? Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Lagi ya. Bersemangat. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, luar biasa sekali. Untuk sekalian kita mengembangkan karakter ya. Jadi mengajar itu tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga menanamkan karakter yang baik untuk siswa kita yang bagus sekali. Dan kali ada yang akan menambahkan yang pertanyaan ketiga atau mau menambahkan silakan. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran itu berpihak kepada
siswa. Karena kalau kita memaksakan diri dengan sesuai keinginan kita, belum tentu siswa itu dapat menerima atau dapat mewujudkan apa yang dia mampu. Jadi kita harus berpihak kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jawabannya dikasih hebat atau tepung? Tepung dengan mulai kita tepung. Tepung. Kasih W, kasih O, kasih W. Terus ya, kita sekolah kita harus memberikan pembelajaran sesuaikan dengan karakter dan keunikan siswa. Lalu saya, makasih ya. Kita saja tidak ke salah teknis tadi. Apakah Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Semangat sekali ya. Luar biasa. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Ya, mereka sadar bahwa sekolah kita bagaimana ya? Kita masuk semuanya. Murid sekolah kita sadar betul bahwa sekolah meningkatkan kedisiplinan dan dasar tanggung jawab. Sekolah agar murid di sekolah kita sadar betul bahwa agar mendapatkan ilmu di sekolah tempat mencari ilmu. Kemudian juga menjawab mereka harus mendapatkan pendidikan dan pendidikan yang layak. Selanjutnya murid di sekolah sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Dan juga jawabannya di sekolah itu tempat belajar dan menuntut ilmu. Biasa sekali jawabannya beragam, sangat beragam. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menjelaskan pendapatnya. Bu Yaya. Terima kasih. Izin menjawab Ojang. Poin nomor 4 ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah itu untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan yang layak agar apa? Agar mereka bisa mencapai tujuan mereka masing-masing. Kalau tidak sekolah kan mereka tidak akan terarah ya, tidak akan terarah. Jadi mereka sadar bahwa sekolah itu mereka agar mendapatkan ilmu dan pendidikan yang layak. Terima kasih. Luar biasa sekali jawabannya. Mau tepuk apa biaya? Apa? Tepuk yang tepuk. Kasih W, kasih O, kasih W. Betul sekali ya, sekolah itu tanpa bisa dicari di mana saja di internet. Tetapi dengan ada di sekolah, siswa lebih terarah. Ya, lebih terarah karena kalau mereka mencari ilmu sendiri, mungkin apa yang mereka cari akan tidak ada batasannya. Mereka mencari hal-hal yang negatif, seperti itu ya. Jadi betul sekali sekolah akan mencari ilmu dan mendapatkan pendidikan. Bisa sekali. Ada yang menambahkan lagi atau dilanjut? Ya, masih semangat ya Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin itu untuk apa di sekolah? Ya, kita warga di sekolah ini yakin itu ya. Ini di warna yang baru berarti warna putih ya.
Kita bahas yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan kemampuan dan karakter peserta didik, juga untuk membimbing dan menuntut ilmu bagi murid-murid, bisa menuntut mereka agar bisa mencapai tujuan masing-masing, dapat menuntut dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kondisi yang dimiliki mereka. Mensukseskan anak-anak agar lebih berimajinasi, bahwa kita sebagai guru memiliki tugas untuk mengoptimalkan bakat dan kreativitas sekolah. Terima kasih sekali jawabannya seragam. Barangkali ada Bapak Guru yang mau menjelaskan jawaban nomor ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maksud kita di sini adalah saya dan guru lain di sekolah. Saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Ya, artinya kita menggali potensi si anak. Jangan sampai anak berpotensi tapi kita tidak digali, kita tidak gali potensi tersebut. Jadi kita atau guru diwajibkan untuk menggali apa yang dimiliki oleh anak supaya terlihat. Nah, itu bisa jadi kita. Terima kasih, jawabannya luar biasa dari Pak Awal. Apa Pak? Bapak ngomong. Jempol aja, jempol. Langsung jempol. Aduh. Langsung jempol untuk bawah. Langsung jempol. Kan jago ngompol. Jempol ya bawahnya. Biasanya untuk bawah ya kita harus membimbing siswa untuk mencapai keselamatannya, untuk sesuai dengan potensi dan minat mereka ya. Sesuai filosofi dari Dewantara ya, kita harus membimbing anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya. Jadi anak-anak itu di sekolah itu harus bahagia, harus selamat ya, dan perasaan anak bagus. Dan pertanyaan selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita katakan kita dan rekan di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter harus lebih diutamakan. Artinya setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Kemudian bahwa siswa memiliki kemampuan yang unik juga sehingga dapat saling melengkapi antar siswa. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda ya satu sama lain, sama melengkapi. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang ada dalam dirinya untuk lebih maju dan dalam kemampuan bakat. Dan juga jawabannya setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Wah, luar biasa jawabannya.
Satu pemikiran ya. Nanti itu ada satu visi, Nah, barangkali ada yang mau menjelaskan. Biar semuanya lagi ya. Baik, terima kasih Paula. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Kita sebagai guru Seperti di sekolah kita ya banyak adanya ekskul ya, ada ekskul pramuka, ekskul PAI, ekskul olahraga ya, itu ekskul sastra ya, itu bisa mengembangkan minat dan bakat mereka ya, luar biasa sekali. Selanjutnya, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan ini? Apa yang kita simpulkan? Tadi kan ini yang kita pertanyakan ini tentang pendidikan. Apakah ada yang bisa memberi kesimpulan? Terima kasih. Kesimpulannya bahwa kita menjadi pendidik adalah untuk membangun karakter siswa, kemudian menggali bakat dan kemampuan yang terpendam atau yang belum sebetulnya yang belum mereka ketahui, hingga ketika kita gali, mereka menyadari bahwa inilah kemampuan saya. Jadi pada intinya untuk pendidikan saya ini adalah membangun karakter budi pekerti, etika, kepribadian siswa, dan seorang guru itu tidak memaksakan pendidikan sesuai keinginan guru tersebut, tetapi harus mengikuti keinginan dan kemampuan siswa. Terima kasih. Luar biasa sekali orangnya. Apa? Saya sama ini sendiri ya. Luar biasa ya, betul kesimpulannya tadi pendidikan itu untuk menanamkan karakter berempati ya. Ini kan sebenarnya yang kita jawab ini adalah visi ya, visi kita murid impian. Murid seperti apa tuh ya kan? Yang ada yang aktif, kreatif, kemudian ada yang mandiri ya, anak muda. Sebenarnya itu berarti murid-murid yang kita inginkan itu murid yang memiliki karakter Pancasila. Ada yang tahu pendidikan Pancasila apa saja? Profil pelajar Pancasila. Kesatu apa? Bagaimana dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua Masyarakat yang berpendidikan. Ada yang tahu lagi? Bisa dibikin bisa? Disayang. Siap, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berlawan mulia, berkegiatan moral, yang mandiri, kreatif dan menalar kritis. Terima kasih sayang. Sebenarnya ada tanya ya. Tadi jadi kesimpulannya tadi, jadi murid yang kita itu murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas visi strategi Islam. Harusnya tidak ada yang tahu visi strategi Islam? Jangan dulu dimunculkannya karena sama ibu, apakah tahu visi strategi Islam? Akrab itu bantuan dari apa? Agamis, kreatif, dan Udah ada. Tapi tidak ditampilkan dulu ya.
Saya yakin ya Bapak Ibu sudah hafal lewat kepala ya kita isi personalnya, apalagi langsung tertanam di dalam hati ya, langsung diaplikasikan. Itu isi SDN Sonam ya, mewujudkan peserta didik yang akrab yaitu agamis, kreatif, aspiratif dan berkarakter. Sudah habis. Udah. Pertanyaan romantik, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Sudah. Tapi tadi ada ya tentang profil pelajar Pancasila ya di agamis itu berarti bagaimana yang ekstra, ada kreatif ya, berkarakter juga ya, berarti sudah sesuai yang kita impikan ya. Adakah yang ingin ditambah atau disesuaikan dari visi sekolah kita? Tidak. Ya mungkin nanti kalau ada yang mau ditambahkan nanti didiskusikan dengan bapak sekolah ya. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang cerminkan visi sekolah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah? Salah satunya itu dengan apa? Eskul. Nah itu salah satunya untuk mewujudkan dan yang mencerminkan visi sekolah. Tentang keagamaan, kan ada ya eskul, tentang kepribadian, tentang mewujudkan bakat, itu sudah tercerminkan di yang dilakukan di sekolah yaitu dengan eskul. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ada yang menambahkan? Cukup bisa menambahkan? Ya tentunya menjadi visi tadi dari eskul, kebiasaan keagamaan, kebiasaan olahraga, ya. Dan itu bisa mewujudkan visi sekolah. Selanjutnya untuk mewujudkan visi sekolah ada juga metodenya itu inquiry apresiatif ya. Pendekatan IA ini dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah kita, misalnya dan sudah ada kebiasaan, KSU itu hal yang baik ya di sekolah kita. Kemudian kita mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Jadi hal terbaik itu harus kita pertahankan dan munculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan apa yang lebih baik ya. Jadi metode IA ini tidak merubah yang sudah ada, tapi mengambil sesuatu yang lebih baik dan mengambil sesuatu yang sudah baik dan kita munculkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi ya. Dengan pendekatan inquiry apresiatif ini diterapkan oleh metode bagja. Apa itu bagja? Bunga. Ada metodenya bagja ya. Betul di susah itu bagja itu bunga. Bagja itu akronim dari B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, B-nya D-nya A-nya atau eksekusi. Luar biasa ya. Ini calon-calon guru penggerak angkatan berapa? 12. Amin ya. Nah ini ya visi guru penggerak ya yang saya ajukan ya. Mewujudkan sesuai yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alhamdulillah serta berkarakter sebagaimana profil pada Pancasila. Prakarsa perubahan itu meningkatnya keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian melalui kebiasaan keagamaan di sekolah. Kebiasaan keagamaan sekolah kita ada apa saja? Sholat buka bersama, ya. Ada juga jumlah sodako. Kemudian sebelum masuk biasanya diperdengarkan rotanya disebut kebiasaan untuk meningkatkan iman ketakwaan siswa ya. Kemudian tahapan bagja. Tadi tahapan bagja yang pertama apa? Yang kayaknya apa? Buat pertanyaan kepala sekolah berbasis yang itu apa? SDIT kita itu apa?
Islam terbaru sebenarnya Islam terbaru ya. Nah, itu biasanya kan kebiasaan sholat duhanya setiap hari ya. Kalau di sekolah kita masih seminggu sekali ya. Kalau di sekolah lain sudah berjalan setiap hari ya. Jadi kita mengingat praktik baik dari sekolah lain ya. Kemudian melakukan wawancara dan survei pengalaman. Yang ini apa dari Baghdad? Gali mimpi. Jadi kita nanti berangan-angan. Kalau visi sudah berjalan, apa yang ingin kita ingatkan anak-anak misalnya, apa kebiasaan baru yang kita bayangkan yang terjadi jika kegiatan kebiasaan dalam mahasiswa dapat meningkat, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa dan bertakwa mulia ya. Jadi kita nanti berangan-angan membayangkan jika anak-anak sudah benar-benar meningkat keimanannya, bagaimana yang mereka akan lakukan. Dan misalkan membuat data tindakannya yaitu membuat gambaran perubahan atas siswa ya. Jika kegiatan kebiasaan kagak bersifat telah dilaksanakan secara optimal. Misalkan dengan kebiasaan hal ada perubahan tidak anak-anak apakah mereka selain Jumat apakah mereka melaksanakan di rumah masing-masing atau bagaimana ya. Kemudian mendokumentasikan setiap perubahan atas siswa yang nanti ada komunikasi kegiatan ya, ada perubahan biasanya kan kalau itu anak-anak dikatakan saatnya ya lulus atau tidak nanti yang misalkan pertemuan pertama saatnya masih ada kata-kata, pertemuan berikutnya mudah-mudahan ada peningkatan. Jadi didokumentasikan. Tahapan yang selanjutnya Baghdad ini apa? Jabatan rencana ya. Pertanyaannya apakah bakal untuk memulai kegiatan keagamaan untuk kegiatan ibadah dan siswa dan para kuliah. Dapat tindakannya itu membuat program-program kebiasaan. Jadi kita kebiasaan itu sholat doa bersama, bukan sholat mungkin nanti akan ada apa kebiasaan yang lain ya, memenuhi kebiasaan agama. Selanjutnya membuat catatan target yang akan dicapai. Targetnya apa? Karena setelah kebiasaan itu menjadi meningkat, lebih rajin sholatnya bagaimana. Selanjutnya Baghdad dari tanya apa? Patuh eksekusi. Pertanyaannya siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini ya. Berkebiasaan siapa aja yang di sekolah. Dapat tindakannya itu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan akan guru untuk unsur program kegiatan, unsur koordinator dan metode kebiasaan. Kemudian yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, semua guru, khususnya guru PAI ya, guru PAI juga sering membantu, kita yang sering membantu menganalisikan kebiasaan berbagai. Nah dulu guru PAI. Nah itu ya tadi visi bagaimana cara kita mencapai dengan batasan sebahan di Baghdad ya. Selanjutnya materi sudah selesai, sekarang kita refleksi kegiatan diskusi. Pertama apa yang sudah kita diskusikan hari ini? Mau ditulis, simak atau langsung diutarakan? Ditulis aja ya, pasti kan berbeda-beda kan? Apa yang sudah diskusikan hari ini? Kira-kira tadi berapa jam ini kita diskusikan apa ya? Oh.